Saya mencoba ingat-ingat ini, banyak itu sebetulnya, tapi saya coba orientasi kepada tugas saja. Jadi pertama-tama saya menyadari bahwa Pak Harto memposisikan sebagai mandataris MPR, meminta saya untuk membantu tugas Presiden secara keseluruhan di bidang perencanaan dan pelaksanaan WASRIK. WASRIK itu pengawasan dan pemeriksaan pembangunan nasional. Jadi tugas yang seperti ini sudah menjadi kebiasaan Pak Harto selama menjabat presiden. Karena waktu saya menjabat itu Pak Harto sudah saya wapres yang ke-6. Jadi untuk wapres yang sebelumnya dari yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang pertama Bung Hatta ya, nggak sebut. Mulai kedua saja, mulai Pak Sultan, kemudian Pak Adam Malik, Pak Umar, sampai Pak Darmono, dan saya. Tugas semacam ini senantiasa diminta Pak Harto dilaksanakan oleh Wapres selaku membantu beliau. Dan saya membagi tugas ini tentunya karena ini meliputi pelaksanaan dan perencanaan. Di dalam perencanaan kita dengan staf merencanakan kebijakan-kebijakan apa saja ya, yang akan dipakai di dalam pemeriksaan itu. Dan setelah ini ditemukan dan meliputi semua aspek kegiatan, baru kita laksanakan di seluruh wilayah Indonesia, di pusat dan di daerah. Oleh karena itu, cara kerja saya tentu 2,5 tahun itu saya pakai keliling Indonesia, ya, 2,5 tahun, masuk semua provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian sisa berikutnya 2,5 tahun saya pakai untuk di pusat. Kesehatan itu ada luar biasa itu. Tidak bisa dihargai dengan uang. Berapa saja tidak bisa. Dan sehat ini siapa yang memberi? Kesehatan itu adalah anugerah daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia diciptakan hidup dan diberi kesehatan. Ada lahirnya, ada batinnya, 2 dimensi. Tidak boleh sehat badan saja, badannya sinting nanti rohaninya tidak bisa. Jadi harus dua-duanya, sehat, lahir batin, segar. Nah karena ini anugerah Tuhan, maka ini harus kita pelihara, Mbak. Ya, ini harus kita pelihara dengan baik, jangan dimain-mainin kesehatan ini. Nah kalau Mbak tanya, apa rahasianya Pak Tri? Sampai saat ini ada prinsip-prinsip dalam kehidupan saya. Ya, yaitu pertama, saya memakai satu prinsip bersyukur. Apapun, ya, mulai bangun tidur saya bersyukur, saya mau tidur saya bersyukur. Arti bersyukur tahu ya, mengucap terima kasih kepada yang membuat hidup ini. Dikasih hidup. Nah, jangan lupa itu orang beragama, bersyukurlah banyak-banyak. Dan yang kedua, kita upayakan prinsip-prinsip berusaha, ikhtiar, bagaimana supaya kita bisa sehat. Tidak banyak makan duit untuk beli obat. Ya, tentunya ini saya pakai satu prinsip pertama, keseimbangan, Mbak. Kita harus berada pada zero line namanya. Ya, kalau grafik itu jangan melonjak-lonjak. Ya, kalau grafik itu melonjak-lonjak gini, manusia nggak kuat. Itu sering kena shock, kena stroke, pecah kepalanya.
Tapi kita pakai sirula itu garis yang lurus. Jadi kalau Mbak dapat kebahagiaan, tarik segera sadar. Ya. Positif 5, tarik ke negatif 5. Berapa itu? 0. Tapi sebaliknya kalau saudara mendapat sakit, susah kan? Taruhlah minus 10. Loh jangan sakit, susah. Kalau sakit pun kita berusaha. Kalau orang Jawa bilang, loro enak. Loh kok bisa Pak? Loro kok enak? Iya, karena sakitnya itu dia ikhlas, dia jalani, dia tidak menggerutu. Nah itu kalau Anda jatuh minus 10, kasih plus 10. Berapa itu? 0 lagi. Jadi hidup Anda carilah di garis 0 tadi. Itu garis keseimbangan. Keseimbangan itu harus dipraktekkan dalam kegiatan hidup. Apa itu? Mulai bekerja, bertugas ini, ya, beribadah, karena Anda beragama. Jangan lupa berolahraga, ya, kemudian istirahat. Istirahat itu relatif seperlunya, jangan mengada-ada. Ya, mentang-mentang kerja istirahatnya harus ke London, istirahat ke Paris, jangan. Istirahat yang proporsional saja. Yang penting ada rileks. Tapi kesemuanya ini harus diberikan konsumsi. Cara makan, ini penting. Manusia kalau masih muda, dulu saya seperti Anda, wah bukan main itu nafsu makannya itu. Ya, kali ini kalau tidak dikontrol, tidak dikendalikan, sakit. Oleh karena itu, makanlah. Makan itu rezeki kita. Tapi ingat, makan ini harus terkendali. Ada suatu ajaran agamanya. Berhentilah makan sebelum kenyang. Jadi orang tidak boleh rakus. Berhenti makan sebelum kenyang. Jangan segini masih. Nah, saya mengharapkan, berpesan kepada generasi muda supaya tetap tekun belajar dan berjuang secara kreatif dan inovatif dengan semangat yang berkobar-kobar agar kita tidak tertinggal oleh bangsa lain. Khususnya di era globalisasi sekarang. Ya, sekarang ini eranya global ini. Semuanya bergerak. Nah kalau kita tidak banyak berinovasi, tidak banyak berkreatif, kita hanya rutin-rutin saja, oh ketinggalan, jangan Mbak. Ya, Anda harus bangga menjadi bangsa Indonesia yang hidup di tanah air yang subur ini. Ya punya apa saja di sini. Mining lengkap. Ya, tanahnya subur, mau tanam apa bisa. Tinggal mikir, pikirlah nanam apa nanti. Yang paling produktif, efektif, efisien. Kalau terjadi sesuatu, misalnya krisis pangan. Ya, kita tidak bisa makan beras lagi. Gandum tidak datang, oh pasti banyak Indonesia pilihan. Nah, pikirkan generasi muda, teliti itu. Bagus Mbak pertanyaannya ini Mbak. Karena kita dulu mau berjuang mengusir penjajahan ini. Kalau Mbak lihat sejarah, kita modalnya yaitu nasionalisme dan patriotisme itu. Itu dikobarkan lewat organisasi pemuda. Sehingga pemuda semuanya itu bangun ingin dia merebut kemerdekaan. Dia dengan cara non maupun kooperasi maupun non kooperatif dengan penjajah. Waktu ditempuh ya dengan jiwa kebangsaan yang kuat. Misalkan waktu itu ada parlemen Belanda, kita boleh duduk di situ. Jadi dengan dua motif tadi, orang Indonesia
terpupuk rasa kebangsaannya dan patriotismenya untuk bersatu padu. Makanya pada waktu 1908 itu dinamakan tahun kebangkitan bangsa. Mulai ada lahir Budi Utomo, kemudian 20 tahun kemudian terjadi para pemuda yang berorganisasi itu datang ke Jakarta, Batavia namanya, dia mencetuskan Sumpah Pemuda itu. Belum ada, bangsa belum terbentuk. Tetapi dengan Sumpah Pemuda itu, secara de facto bangsa itu ada. Mereka mengatakan, kita satu tanah air. Apa itu? Tanah air Indonesia. Kita satu bangsa. Bangsa apa itu? Bangsa Indonesia. Dan kita punya satu bahasa persatuan, bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia. Ya. Tiga inilah sempat monumental. Yang namanya Sumpah Pemuda itu akhirnya terus dipakai berjuang. Dan tadi klimaksnya pada waktu Perang Dunia Kedua ya terjadi. Kita juga mampu merebut kemerdekaan, mencetuskan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi bicara masalah nasionalisme, rasa kebangsaan, dan patriotisme, rasa kepahlawanan, ini harus dipupuk. Walaupun tidak menghadapi musuh kayak dulu, tapi musuh kita sekarang justru tidak kelihatan. Ya kan? Apa musuh kita sekarang? Kita melawan sekarang kemelaratan, penderitaan, penyakit COVID ini. Ya? Jadi, itu harus kita selesaikan. Tidak boleh ada jarak yang Gini rasio yang tinggi antara orang kaya dan orang miskin. Ya. Kita sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itu kita harus bekerja bersama-sama, sama-sama saling tolong-menolong dan bisa menikmati kesejahteraan yang merata. Nah sekarang ini masih belum, Pak. Ini tantangan bagi Anda semua untuk terus mengisi kemerdekaan ini. Dulu memperoleh kemerdekaan, sudah diperoleh berkat rahmat Tuhan tadi. Kemerdekaan ini harus diisi, bergantian orangnya. Saya mati nanti, yang isi generasi muda. Terus begitu estafet, mewujudkan cita-cita proklamasi. Menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur. Saya ingin menutup dengan ucapan Dirgahayu Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 untuk Indonesia maju. Untuk Indonesia maju. Untuk Indonesia maju 3 kali.